Soal yang pertama, perhatikan Pak Nurem yang mengangkat paket bermassa 80 kg pada gambar berikut ini. Jika paket itu terangkat setinggi 6 meter, maka usaha yang dilakukan Pak Nurem. Nah, kalau kita lihat gambar ini, seorang bapak itu mengangkat benda dari bawah ke atas. Artinya, usaha yang dilakukan adalah usaha pada bidang vertikal. Nah, kalau usaha pada bidang vertikal, maka usaha tersebut sama aja dengan energi potensial gravitasi atau EP. Ya. Berarti kita bisa menulis W sama dengan EP, dan EP sendiri adalah massa kalikan G kalikan H. Kita cari massanya, kita masukkan massanya 80 kali 10 kali hanya 6, berarti 4800 Joule. Nah, sudah ketemu jawabannya. Untuk soal yang berikutnya, seekor tikus mendorong keju bermassa 0,1 kg di dalam pipa paralon lurus dengan gaya yang ditujukan pada grafik berikut. Jika keju mula-mula itu diam, gesekan keju dengan permukaan paralon diabaikan, maka jarak tempuh pada detik keempat. Nah, kita analisis grafiknya. Di sini ada grafik gaya dengan satuan Newton terhadap time, waktu dengan satuan sekon. Pada detik 0 sampai 2 sekon, ini berarti nanti kita hitung jarak 1, S1-nya, kemudian pada detik 2 sampai 4 kita cari jarak yang kedua. Nah, kita analisis. Pada 0 sampai 2 sekon, F-nya adalah 0,2. Berarti jenis geraknya adalah GL BB dipercepat. Ya, GL BB dipercepat. Saya tulis keterangannya di sini. Dipercepat. Kemudian pada detik 2 sampai 4, karena gayanya itu sama dengan 0, maka ketika F-nya sama dengan 0 Newton, berarti berlaku gerak lurus beraturan. Di sini juga ada keterangan gesekan diabaikan. Nah, sehingga kalau kita cari satu persatu, kita cari pada waktu 0 sampai 2 sekon. Berarti berlaku F sama dengan M kalikan A. M-nya 0,2 kita masukkan, kemudian massanya 0,1 dikalikan A, berarti A-nya ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Dengan rumus GLBB, kita cari GLBB dicepat, S1 sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan angkanya. V0-nya karena mula-mula diam, berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kita masukkan di sini 0. Ditambah setengah, dikalikan A-nya sudah ketemu 2, dan waktunya adalah 2. Ini bisa kita coret, sehingga kita dapatkan S1 4 meter. Nah, kemudian kita cari kecepatan pada detik kedua. Nah, di sini kecepatan akhir pada detik kedua itu menggunakan GLBB dipercepat, berarti rumusnya VT sama dengan V0 di plus AT. VT-nya kita cari, V0-nya 0 karena diam, ditambah 2 kali T-nya 2, berarti VT-nya adalah 4 meter per sekon. Nah, ini udah ketemu, berarti kita cari pada detik 2 sampai 4, berarti menggunakan rumus GLB. Ya, GLB S sama dengan ini S2, berarti V dikalikan T. V-nya berapa pada detik kedua? Nah, ini V pada detik kedua, ya, itu sama aja dengan
V0 pada gerak yang kedua itu sama aja dengan VT pada jarak yang pertama. Berarti berapa? 4 meter per sekon. Kita masukkan di sini 4 dikalikan time-nya berarti 2, berarti hasilnya 8 meter. Sehingga jarak total sama dengan S1 ditambah S2. S1-nya berarti 4 ditambah 8 sama dengan 12 meter. Jawabannya yang A. Untuk soal yang ketiga, Ali mengkonsumsi 10 gram lemak dan 5% energinya dimanfaatkan untuk olahraga menarik pegas dengan konstanta 500 Newton per meter sehingga meregang 40 cm secara berulang-ulang. Jika energi lemak adalah 36 kJ per gram, maka Ali dapat melakukan perulangan menarik pegas sebanyak titik-titik berapa kali. Nah, kita lihat di sini. Ali berarti mengkonsumsi 10 gram lemak. Sedangkan 1 gramnya itu 36 kJ. Berarti kita kalikan 36.000 dan digunakan hanya 5%. Berarti 5 per 100. Ini energi lemak. Energi dari lemak. Nah, kemudian kita bandingkan dengan energi saat Ali melakukan menarik pegas. Nah, kita lihat. Nah, pegas sendiri, energi pegas adalah setengah dikalikan K kalikan X kuadrat. Nah, kita bandingkan keduanya. Setengah, K-nya itu 500 dan X-nya adalah 40 cm. Kita jadikan meter, berarti 40 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Ya. Ini kita bisa coret. Nolnya 2, berarti menjadi 10 dikali 360 kali 5. Nah, kita bandingkan. Kita nggak usah dikalikan karena nanti angkanya terlalu besar. Nanti kita coret-coret saja. Berarti ruas kanan dan ruas kiri kita lihat. Ini setengah. Ini tetap 500 saja. 40 kuadrat berarti 1600 dikali 10 pangkat min 4. Min 4 ini nolnya coret 4. Ini habis 1, 2, 3, 4. Berarti kita dapatkan setengah kali 5 kali 16. Yang ruas kiri masih tetap aja kita tulis 10 kali 360 kali 5. Nah, ini bisa kita coret 5 sama 5. Nah, ini yang dicarakan berapa kali energinya. Ini N berarti kita tambahin N. Nah, selanjutnya kita coret 16 dibagi 2 berarti 8 sisanya. Nah, berarti sisanya 10 kali 360 kali 8N. 8-nya kita coret bagi 4 semua. Ini jadinya 9. 9, ini jadinya 4. Ini jadinya 2, sorry. 2N. Berarti kalau kita pindah di sini, maka 10 dikali 90 sama dengan 2N. Berarti berapa kali? 900 dibagi 2 sama dengan 450 kali. Kurang 0 berarti 450 kali. Ini jawabannya. Untuk soal yang selanjutnya, suatu kumparan persegi panjang dengan dimensi 0,2 meter kali 0,1 meter terdiri dari 200 lilitan berputar dengan sumbu sejajar dengan panjangnya. Kumparan ini berputar dengan kecepatan 300 putaran per menit atau RPM dalam medan magnet 0,05 Tesla. GGL induksi maksimum yang dihasilkan, berarti yang ditanyakan E. Berarti rumus yang kita gunakan adalah E sama dengan N
kalikan B kalikan omega dikalikan A. Nah, kita masukkan N adalah jumlah lilitan. Di soal sudah ada 200. B-nya itu berarti medan magnet Tesla 0,05 dikali omeganya 3000 putaran per menit atau RPM. Berarti 3000, 1 RPM-nya itu 2pi. Karena menit berarti bagi 60. A-nya berarti kita kalikan 0,2 dikali 0,1. Kita coret aja, nggak usah dikalikan, biar lebih cepat. 0,05 ini coret 2. Nah, seperti itu. Ini 0,2. Nah, ini coret 0-nya 2. Kemudian 0 sama ini kita coret. Nah, sehingga sisanya 2 kali 5 kali 3 kali 2pi per 6 kali 2. Kita coret lagi 3 sama 2. Ini 6 ya, habis. Berarti sisanya 2 kali 5 10 kali 2pi. Pi adalah 3,14. Berarti 20 dikali 3,14. Hasilnya adalah 62,8 volt. Berarti jawabannya A. Untuk soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar balok. Volume balok 0,4 meter pangkat 3. Massa jenis air laut 1,1 gram per cm kubik. Jika dirancang tali mulai tegang saat 3/4 volume balok tercelup dalam air pada gambar kanan, maka massa jenis balok itu berapa? Nah, ini berarti volume tercelupnya ini 3/4. Ya, berarti yang di atas hanya 1/4-nya. Berarti totalnya volume balok ini adalah perbandingannya 1, seperti itu. Nah, kita pakai, karena ini bendanya mengapung, berarti F sama dengan W, ya, atau rho G VT sama dengan rho GV. Ini air, ini benda, ini juga volume benda total. Berarti kita masukkan massa jenis air laut, kita jadikan kilogram per meter kubik, berarti kali 1000, jadinya 1100. Gravitasinya kita bisa coret karena sama. Volume tercelupnya 3/4. Dengan ini massa jenis bendanya yang dicari, dan volume benda perbandingannya 1. Nah, volume benda secara keseluruhan berarti 1. Nah, berarti kita tinggal hitung aja ini. Kita coret aja ini 1100 dibagi 20 biar mudah. Berarti 550 kali 3/2. Nah, ini strategi ya biar ngitungnya tidak terlalu banyak, karena besok kita tidak pakai kalkulator. Berarti 550 bagi 2, 275 dikalikan 3. Berarti berapa kalau kita kalikan? Berarti rho bendanya sama dengan 825 kg per meter kubik. Nah, jawabannya yang ini. Soal berikutnya. Danis hendak mendaki gunung dengan ketinggian 2000 meter. Massa dirinya dan barang bawahnya adalah 80 kg. Untuk keperluan kecukupan energinya, ia mengkonsumsi karbohidrat yang memiliki energi 16 kJ per gram. Jika energi untuk mendaki itu diperoleh dari 5% energi karbohidrat yang ia konsumsi, maka Dani secara bertahap harus mengkonsumsi karbohidrat sebanyak berapa? Berarti ini membandingkan energi karbohidrat dengan energi potensial gravitasi. Ya, berarti ini EP sama dengan energi karbohidrat. Ya, sama dengan yang tadi soal di atas. Berarti kita cari MGH. Energi karbohidrat berarti kita kalikan aja ya. Berarti kan dia 16.000 kilojoule. Berarti 16 ya.
16.000 joule berarti 16 kilojoule berarti 16.000 joule. Ini per gram, nanti satuannya gram. Kemudian ini hanya 5% efisiensinya, berarti 5/100. Ini berapa dikali ya, hasilnya N-nya itu berapa. Kita masukkan masanya 80, gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 2000. Ini kita masukkan 16.000. Ini 5/100 kali N. Kita coret yang bisa kita coret nolnya. Nolnya 2. Nolnya 2, 1, 2. Ini habis ya. Kemudian 16 sama 8. Ini bisa. 16 sama 8. Ini 1, berarti 10 ya. Ini sisa 2. 2 sama 2 habis. Ini sisa 1000. Kemudian ini nolnya kita coret aja. 0 sama 0. Nah, sisanya berarti 10 dikali 10 dikali 100 sama dengan 5N. Berarti ini 100 sama bagi 5 berarti kan 20. Ini hasilnya 2000. N-nya 2000, tapi ini dalam bentuk gram. ABC-nya dalam bentuk kilogram, berarti N-nya adalah 2 kilogram. Nah, sudah ketemu. Nah, seperti itu ya. Berarti kita membandingkan satu energi dengan satu energi yang lain. Soal berikutnya. Perhatikan gambar ini, ada gambar kaki. Jika berat tungkai bawahnya adalah 100 Newton, berarti 100 Newton. Jarak tendon otot pada paha belakang ke pusat sendi atau LF-nya. Ini berarti kita langsung tulis di sini aja. Ini 8 cm. Nah, ini 8 cm ini. 8 cm. LF-nya tadi LW ya, LW bebannya ini 20 cm. Kemudian W-nya 100 Newton. Nah, ini berarti tuas jenis yang ketiga. Nah, untuk menghafalkannya, tuas 1, tuas 2, dan tuas 3, kita cukup menghafalkan bagian tengahnya. T, B, K. Yang tengah, kalau tengahnya tumpu, titik tumpu berarti tuas 1, tengahnya beban berarti tuas jenis 2, tengahnya kuasa berarti tuas jenis yang ketiga, seperti itu. Nah, kita masukkan rumusnya. LK dikalikan F lengan kuasa, LB lengan beban kalikan W atau beratnya. LK atau LF-nya sama aja ini berarti 8F sama dengan LB-nya berarti 20 cm, W-nya 100. Ini kita bisa bagi langsung ya, atau bisa coret aja. Ini 4, ini 10. Nah, 4 sama 100 berarti 25. 25 kali 10 berarti F-nya ketemunya 250 Newton. Nah, sudah ketemu jawabannya A. Ya, terima kasih. Itu pembahasan untuk latihan soal UP, terutama untuk mata pelajaran fisika ya, IPA fisika. Semoga bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang masih ragu atau ada jawaban lain yang lebih efektif, silahkan bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.